Pemirsa, saya ingat betul zaman reformasi, waktu masih aktif sebagai aktivis mahasiswa, banyak teman-teman di jalan turun, berteriak, mengangkat spanduk, meneriakkan yel-yel, bubarkan Golkar, bubarkan Golkar. Tapi sampai sekarang Golkar nggak bubar-bubar. Justru saya pinjam statementnya Pak Kris, kalau pembusukan dari dalam itulah yang bisa membuat Golkar berkeping-keping. Sudah hadir bersama kita, ini tokoh paling senior di Partai Golongan Karya, Bapak Mahadi Sinambela. Pak Hadi, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat Pak ya? Sehat. Ya. Pak, bagaimana lihat partai Anda sekarang ini? Ya, mungkin sudah dibicarakan oleh Pak Kris. Ya, ini kan bukan kader partai. Kalau orang Golkar bilangnya bagaimana bahasanya? Tapi selalu saya sama dia sama itu pikirannya gitu. Tapi Pak Mas Hadi ini memang dulu lama di Jogja sangat halus ya. Ini Sinambelanya kok. Iya betul, itu sudah menjadi seperti Gusti Pangeran aja. Tapi memang apa menurut saya kalau orang yang ada komitmen dengan Golkar mungkin juga lidah itu keluh. Lidah itu keluh mau mengatakan apa lagi? Itu tugas Anda yang mengkritisi. Tapi kan dari dalam kita harus lihat perspektifnya seperti apa gitu kan. Pak Hadi, ini Golkar ada 2 terakhir. Nah, sekarang bisa berkeping-keping jadi banyak. Bisa diselamatkan nggak? Saya kira masih bisa. Dengan cara? Ya, Munas, nggak ada jalan lain. Jadi kita cari formula supaya semua orang bisa berpartisipasi. Yang tidak setuju dan yang setuju bagaimana didorong untuk ketemu. Mungkin tidak lagi formula berdasarkan anggaran dasar. Oke. Yang terlalu kaku. Kalau berdasarkan anggaran dasar kan masing-masing punya gengsi. Ya. ARB dengan kelompoknya punya gengsi, kami yang sah, Agung walaupun sudah dibubarkan sudah dicopot itu merasa juga sah. Nah, tapi kalau dicari jalan mungkin ya, di sini saya kira peran pemerintah. Pemerintah mau nggak partai ini ada? Anda mengundang campur tangan pemerintah? Bukan campur tangan, dia jadi panitia. Campur mediator, tangan, fasilitator gitu ya? Tidak ada salahnya, orang pemerintah itu memang harus tugasnya begitu. Kalau dia nggak campur tangan mediator, berarti dia mau membiarkan bubar. Kalau ini dia biarkan bubar, berarti anggota DPR tidak ada dari Golkar tidak ada di DPR. Kalau tidak ada, berarti semua keputusan yang akan diambil oleh DPR kurang sah. Masa pemerintah mau jalannya pemerintahnya tidak sah? Kalau ini dibiarkan, pemilih ulang. Karena semua DPR itu akan menjadi ilegal. Tapi kalau ini kalau istilahnya orang mungkin dibantu gitu. Dan tidak ada salahnya pemerintah membantu. Anda tidak melihat bahwa pemerintah sekarang sudah membantu, memfasilitasi atau mungkin memediasi terhadap Golkar ini? Belum ada. Harus seperti apa bentuknya? Ya, saya kira kalau dulu ya Menteri Dalam Negeri ya yang menangani. Sekarang mungkin kan Menteri Kumham. Dia jangan harus menjadi kader partai atau mewakili partainya pikirannya, tapi mewakili pemerintah. Kalau menurut pikiran partainya, mungkin dia berpikir ini bagaimana supaya partai ini tidak ikut pemilu 2019. Masalahnya 2 menteri itu kan kader partai kan? Ya, artinya mereka kan harus menjadi negarawan. Tatkala dia sudah menjadi pengurus negara, dia harus melepaskan juga pikiran-pikiran kepartaian yang sempit. Nah, ini penting, Pak. Saya setuju. Kalau dalam perspektif seorang negarawan itu melepaskan semua atribut sebagai sosok negarawan. Tapi kan politisi elit partai kan juga harus menempatkan diri sebagai negarawan. Lah kok masih ada tokoh-tokoh elit di partai Anda itu masih ngotot harus begini harus begitu? Ya, mereka ini sudah terlanjur. Terlanjur apa? Terlanjur habis banyak begitu atau? Ya mungkin kalau kita bicara semua kegagalan ini, ya ini adalah kegagalan reformasi. Karena money politik menjadi budaya baru. Atau mungkin kegagalan Golkar mereformasi diri dong? Salah satu aja contohnya. Iya kan? Partai lain juga begitu kan. Hanya partai lain masih bisa adem ayem. Jadi apakah partai lain mengajukan calon bupati nggak pakai mahar? Ini pertanyaan kita. Apakah Golkar saja yang pakai mahar? Ada konflik di internal partai lain juga. Tapi kenapa pertarungan dalam partai Golkar konfliknya begitu keras sekali, seperti Smackdown begitu? Ya karena mereka tidak terlalu menghayati. Mereka ini siapa aja maksudnya? Yang sekarang yang konflik. Karena tahun 1998 mereka tidak di lapangan, tidak menjadi pemain. Mereka bahkan mungkin ada yang diam-diam pergi ke partai lain atau bersuruk
di bawah pohonnya beringin tidak kelihatan. Iya. Tapi begitu melihat partai ini menggiurkan, baru muncul. Muncul semua Baru dan kelihatan mengaku sebagai merasa pahlawan. punya hak. Karena di bawah pohon beringin kan rindang ya, adem gitu Pak Kris ya. Iya. Gimana itu? Dan begini, dan Golkar ini memang sudah menjadi sekedar komoditi yang bisa dibeli oleh pemilik kapital. Ya, itu yang saya kira Itulah masalah besar. Jadi merasa bisa beli saham begitu kan? yang sedang kita hadapi. Jadi urusan itu tidak ada urusan yang ideologis. Urusannya bahwa saya pemilik kapital bisa apa saja. Ternyata tidak, ternyata. Ngurus partai itu 24 jam sehari dan tidak sekedar uang. Ngurus partai itu contoh banyak lah tokoh-tokoh. Tapi kan Idrus Marham dulu mengatakan begitu, saya mau full ngurus partai gitu. Ada dia masih meragukan dia? Enggak, namanya pengurus, tapi ngurus apa tidak? Ngurus itu adalah mengelola partai, memanage partai, sehingga apa? Sehingga kehadirannya dirasakan oleh masyarakat, tidak cuma sebagai di panggung politik berkelahi melulu. Loh, you sudah setahun kita pilih, berkelahi melulu, ya kan? Kita segala macam kacau balau, segala ini tidak ada kemajuan apa-apa ini, ya kan? Tidak pernah ada percikan yang bisa menunjukkan bahwa ada niat untuk betul-betul membuat langkah kesejahteraan. Ini kan partai-partai kayak begini, mana sempat memikirkan regulasi yang benar. Iya. Ya enggak? Udah habis energi. Nah, jadi oleh karena itu saya setuju sama Bang Sinambela, jangan berpatokan kepada anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Sebab kalau itu jadi patokan dan terutama hanya kemudian dijadikan mengadakan pasal-pasal, tidak akan ketemu, ya kan? Tapi sebetulnya semua pertimbangan-pertimbangan yang bisa menyelamatkan Golkar dan juga komitmen mereka terhadap rakyat, itulah yang harus dijadikan itu suatu standar landasan. Di sini mungkin pemerintah bisa masuk memediasi. Nah, begini, ya kalau yang kedua ini saya sebetulnya begini, merasakan betapa sebetulnya tokoh senior seperti Mas Mahdi Sinambela sudah begitu surut sehingga masih legitimasi dan kedaulatan partai diserahkan kepada pemerintah. Kalau saya tidak mau Partai Golkar berdaulat sendiri. Kalau perlu pemerintah harus terpaksa mengakui bahwa Golkar ini berdaulat. Selama ini dibiarin berdaulat masih berantakan. Sekarang tidak berdaulat. Yang berdaulat di partai itu kapital sekarang ini. Ya kan? Pemilik modal, bukan konstitusi. Di hasil Munas yang mana? Apa itu? Yang menurut Anda yang berdaulat ini pemilik kapital? Kan ada dua kubu terakhir ini. Yang sekarang masih merasa dominan. Tapi menurut saya dominasi kapital itu penetrasinya juga ke segala macam partai. Kubu ini juga sama sebenarnya. Cuma sekarang menang-menangan. Nah, oleh karena itu menurut saya apa yang harus dilakukan adalah ya tadi. Tapi Golkar harus kembali dulu percaya diri bahwa Golkar itu berdaulat bukan karena pengakuan pemerintah, tapi karena legitimasi publik bahwa dia diakui bahwa partai ini bermanfaat untuk pemerintah. Sebab begitu dia minta bantuan pemerintah, yang menurut saya pemerintah tidak akan bersedia membantu seperti itu. Pertama bahwa Golkar hanya akan menjadi alat pemerintah nanti. Karena apa? Karena legalitas hanya diakui pemerintah. Itu memang zaman seperti itu. Dulu waktu Presiden Soeharto yang hebat itu masih hidup, bahwa semua partai setelah Kongres Munas sowan dulu, meskipun sudah dipilih konstitusi pengurus-pengurus dan rakyatnya ini masih ngomong Pak mohon restu. Kan sekarang juga begitu. Enggak. Mau maju sulam aja sowan presiden. Tapi lain. Kalau enggak, tapi pasti akan beda. Pasti lain. Auranya. Ya, sekarang kalau Golkar itu betul-betul satu, itu bisa pertama justru malah bisa membuat gentar pemerintah kalau melakukan tindakan menyalahgunakan kekuasaan, bisa mendukung secara efektif kalau ini sudah benar nih. Yang begitu. Jadi apa yang disampaikan Mas Mahdi menurut saya juga menunjukkan betapa sudah di dalam sendiri merasa bahwa ini siapa? Sudah mau tenggelam. Orang kalau mau tenggelam itu apa saja harus diraih. Bagaimana caranya untuk biar nggak tenggelam? Nah, begitu. Nggak apa-apa dong kalau pemerintah yang dipegang ini kan aset bangsa, ini partai politik gitu kan, dengan partai-partai lain. Betul. Tapi kalau saya ibaratkan sebagai kanker kronis sudah stadium akhir, nah apakah ini hanya menunggu ajal saja atau mujizat gitu kan? Coba kita ulas sedikit. Saya akan mengantar Anda berdua untuk menyimak Presiden ketiga Indonesia yang juga mantan Ketua DPP Partai Golkar B.J. Habibie memberikan rumus 3M kepada para generasi muda Golkar yang akan menjadi pemimpin-pemimpin Golkar selanjutnya. Nah, juru bicara Poros Muda Golkar, nama yang Anda sebutkan tadi, Pak Kris Andi Sinulinga menyatakan siap menjalankan amanah B.J. Habibie yang mempercayakan nasib Golkar selanjutnya ke angkatan muda. Kita lihat sama-sama.
itu pertama memberikan semangat kepada kami bahwa masa depan Partai Golkar ada di tangan generasi muda Partai Golkar. Dan meminta kepada kami semua untuk siap mengambil alih kepemimpinan Partai Golkar. Dan Bapak Habibie setuju bahwa pelaksanaan Munas Partai Golkar melalui sidang Mahkamah Partai Golkar dilaksanakan dengan sesegera mungkin dan meminta kepada kami semua untuk melahirkan sebuah Golkar baru. Golkar baru, Pak Mahadi, dengan anak muda di dalamnya. Setuju nggak? Saya kira itu tidak ada masalah. Yang persoalannya bagaimana kita mencapai kesepakatan semua pihak untuk bisa duduk bersama. Berarti harus ada yang legowo dan ikhlas. Ya, yang legowo dan ikhlas itu mungkin kalau hanya Pak Habibie sudah nggak didengar. Ya, sudah nggak punya kepentingan lah. Bukan, nggak didengar mereka. Iya, betul. Mereka ini siapa? Ya, mereka-mereka itu kan. Agung Laksono dan ARB maksudnya. Oleh karena itu mungkin kalau pemerintah, ya saya tidak setuju juga pemerintah campur tangan, tapi kan dia harusnya memediasi, memanggil. Ini bagaimana sebenarnya, apa yang salah, apa yang nggak disetujui. Ini kan karena putusan MA sudah menutup kedua-duanya. Betul. Nah, sekarang mereka ada yang tidak sadar bahwa dia sudah tidak punya legalitas. Harusnya sudah selesai dong ya. Nah, Agung Laksono sekarang sudah sadar. Betul. Tapi kubunya ARB yang dimana saya pernah ikut juga di Munas itu dia merasa belum sadar, masih mau menunggu putusan Mahkamah Agung yang menyangkut Pengadilan Jakarta Utara. Jadi itu sebenarnya sumber konflik yang membuat berkeping-keping. Inilah perasaan yang didahulukan, bukan akal. Kalau akal kan tidak mungkin MA mengeluarkan dua putusan yang berbeda. Ya. Apalagi ini kan bukan masalah tanah. Ini yang Anda masukkan tadi adalah Ketua Umum Partai Golkar atau CEO Golkar Corporation? Ya semuanya lah, semuanya. Bagaimana? Orang daerah soal kapital kan saya menegaskan tadi, memang ada yang belum siuman ya atas peristiwa tadi disebutkan bahwa ini boleh cek sama-sama nanti bahwa tuntutan daripada kubu ARB ini sebetulnya kecuali membatalkan putusan Menkumham yang mengakui Agung Laksono juga menuntut dihidupkannya Munas Bali. Tapi putusan Mahkamah Agung nggak keluar. Cuma pokoknya batal punya kubu Agung Laksono. Itu aja. Tapi kan boleh berharap terus kan? Apa tuh? Berharap kalau Golkar kalah. Berharap atau ngotot ini? Betul. Kalau berharap tuh yang terlalu ketempelan vested interest, itu bukan harapan untuk masyarakat. Dia harus harapannya itu harapan masyarakat. Karena berkali dikatakan suara Golkar ada suara rakyat. Itu kan retorika ini betul-betul sudah betul menipu rakyat kalau begitu. Kalau ini kenyataannya seperti itu kan. Iya kan. Nah, jadi jadi oleh karena itu menurut saya memang begini. Memang sekarang ini masih ada tokoh yang masih ada wibawa. Ya. Betul, saya setuju kalau mungkin Pak Habibie memang sudah senior, tapi memang untuk urusan konteks ini mungkin tidak cukup kuat untuk bisa memaksa mereka untuk bersatu. Nah, tidak tahu apakah masih ada orang yang dipanggil seperti Pak Yusuf Kalla atau tidak tahu ya, mungkin Pak Yusuf Kalla dengan mandat presiden untuk bisa bagaimana tidak untuk intervensi, tapi bagaimana sih bisa saling menyadarkan ini partai ini diperlukan juga untuk menata negara yang gimana bisa terjadi kalau menurut Anda tadi masih ada yang belum siuman. Nah, kita kasih waktu siuman dulu, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Kita break dulu. Kami segera kembali. Yang bisa menggugah ya kita ini kalau begitu, ya kan begitu toh ya Mas.